Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, mohon maaf sebelumnya karena kemarin aku nggak upload day 8 mulai yaitu lagi. Dan sekarang aku lompat langsung ya, day 9 mulai yaitu lagi. Itu dikarenakan kemarin, malam kemarin aku dalam perjalanan dan aku ingin nge-tag kontennya, video kayak gini malah kayak susah gitu, nggak mood banget. Pokoknya kayak, aduh susah deh. Dan mohon maaf banget ya. Dan sekarang ya mulai lagi ya day 9. Semoga istiqomah ke depan, gak ada halangan apapun. Walaupun aku lihat sih ke belakang yang nonton dikit ya nggak apa-apa, ini diri aku aja yang menyaksikan. Yang penting aku mau konsisten, komitmen dulu sama diri aku. Aku mau bikin video kayak gini sampai 100 atau 1000 ke depan. Bismillah, semoga bisa. Nah jadi hari ini aku akan menceritakan kegiatan aku hari ini tuh ngapain aja. Ya hari ini aku baru sampai ke rumah. Ya guys, aku tuh dari Jakarta ke rumah itu OTW dari kemarin sore. Nah dari kemarin sore itu, wah ini ada cerita menarik nih. Dari kemarin sore itu aku OTW sebenarnya naik bus gitu ya. Nah tapi sebelum naik bus aku kan gokar dulu untuk ke tempat agent busnya. Nah pada saat waktu mau naik bus itu dikasih tahu sama agentnya kalau bis itu berangkat adalah jam 18.30. Tapi kalian tahu pada saat udah jam 18.30 aku masih di jalan ya. Itu kurang lebih 10 menit dan aku udah ya pasrah banget. Kalau misalkan ketinggalan bus ya udah besok juga nggak apa-apa. Tapi dengan berat hati yang sangat berat banget ya, karena aku pulang itu memang karena ada momen spesial di rumah juga. Ya gitu deh. Terus tapi kalian tahu nggak, aku tetap bisa dapat bis gitu. Kenapa? Karena ternyata qadarullah bisnya nggak bisa jalan karena depannya macet. Karena depannya kayaknya ada kendaraan lain jadi macet, nggak bisa jalan. Dan akhirnya bis itu jalan di 18.42 atau 41 lah, sekitar segitu. Dan sebelumnya aku karena panik ya, aku ingat formula yang diajarin sama salah satu guru aku yaitu Ayah Heri di Zabisa. Beliau bilang kalau misalkan kamu lagi kepepet, keadaannya darurat gitu ya. Contoh kayak aku tadi kan udah kepepet banget ya, karena pengen banget pulang ya jam segitu. Sore itu juga langsung pulang. Nah pada saat itu kan udah mau ketinggalan bis, ya udah kayak kepepet banget. Akhirnya melakukan formula yang ayah ajarkan, yaitu sedekah kemudian berdoa. Ya udahlah waktu itu saat langsung sedekah, habis itu langsung doa. Setelah doa, bisnya macet nggak bisa jalan ya, qadarullah ya. Akhirnya sampailah bisa naik bis dan sampai juga di rumah. Tapi sebelumnya aku mampir dulu sih ke tempat yang aku ya nanti jadi momen hari paling spesial bagi aku, dan itu awal permulaan aku ibadah lah, ibadah yang mulia. Jadi itu cerita kemarin ya, dan aku taruh sengaja di video ini karena biar kalian nyimak juga. Nah terus kalau day 9 YT mulai YT lagi ini, aku mau cerita apa hari ini ya. Hari ini ternyata aku baru merasakan yang namanya kondangan ya. Kondangan maksudnya orang-orang kondangan ke aku. Kalian kalau udah ngomongin kondangan kayaknya tahu ini arahnya kemana. Jadi ternyata tuh kita bakalan capek nerima tamu ya. Kita mau istirahat ada tamu datang lagi. Kita mau misal ngurusin hal lain ya, kerjaan ada tamu lagi. Tapi apalagi aku lagi program diet kan, aku mau lari tapi kan ada tamu yang datang, nggak enak kalau misalkan nggak ada aku ya. Adab yang bagus ya melayani tamu gitu loh. Masa aku mau lari egois, akhirnya nggak bisa lari gitu-gitu. Jadi ternyata kalau misalkan kalian nanti ada momen spesial di hidup kalian ya, nanti kalian juga bakal ngalamin dikondangin orang, dan kalian juga akan mengeluarin ngalamin pengeluaran yang tidak terduga. Banyak banget pengeluaran yang di luar ekspektasi. Tapi selain daripada pengeluaran yang di luar dugaan, kalian juga akan mendapatkan pemasukan di luar dugaan juga. Jadi pelajarannya hari ini adalah ketika kita mengeluarkan sesuatu tapi untuk kebaikan atau kebutuhan dan diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, nah maka Allah juga akan menggantinya sesuai lebih baik seperti apa yang kita keluarkan gitulah. Jadi gini loh, ketika misal gini ya, ataupun kita memang
nggak sengaja ngeluarkan, tapi karena hal yang nggak diduga gitu. Kayak contoh misal, harus bayar ini, harus bayar itu, harus nyiapin dana buat ini buat itu gitu kan. Sedangkan kalian kayak waduh mikir, ya Allah duitnya mending aku buat ini gitu-gitu. Nah tapi kan tetap kalian jalanin karena itu memang kewajiban yang harus ditunaikan. Jadinya akhirnya ya mau gak mau harus bayar. Tapi kalian tahu Allah tuh punya cara yang Masya Allah banget. Dan pastinya apa yang kita keluarkan, kalau kita udah niat, ya Allah gak apa-apa lah aku keluarin, semoga ada gantinya, Allah pasti ganti gitu. Ya mungkin ceritanya kurang jelas ya, tapi gak apa-apa deh. Yang penting aku mulai lagi day 9 YT. Tunggu aja, insya Allah day 11-nya aku udah melepas statusku sebagai bujang, insya Allah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak tahu nih ada yang nonton atau enggak.